Foodies, udah tahu belum? Di Pamulang ada rumah makan Betawi yang lokasinya ngumpet, tapi pelanggannya tuh rame banget. Tumpe-tumpe ngasih tuh saking ramenya guys. Beneran serame itu loh sampai bikin penisirin em. Ya udah mendingan kita kepoin langsung yuk menu ayam kampungnya yang konon paling lazis se-Tangerang Selatan. Mau cuci? Foodies, lihat ini banyak banget ayam kampungnya dan sekarang saya sudah ada di Warung Bale Sop Ayam Kampung Parakan 19. Sekarang waktunya, bentar, Mbak, ini saya boleh bantu goreng juga nggak? Boleh, Oke, sebentar. Silakan. Saya langsung goreng Foodies ya. Pelan-pelan. Ayam kampung nih ya. Waduh. Wih, adegan berbahaya nih kayaknya. Septa sampai otomoder teratur tuh buat jaga jarak Foodies. Saya sekarang naruhnya aja, saya serahkan untuk memasaknya kembali. Tapi nih ya, bisik-bisik tetangga, tau nggak? Katanya ada yang berbeza loh Foodies. Nggak cuma sekedar ayam kampung yang digoreng, tapi kepo. Jadi ayamnya digoreng, nanti kuah sopnya itu terpisah. Jadi gitu. makan ayam goreng kampung pakai kuah sop yang rasanya asem, gurih dari kaldu ayam kampung, asem-asem seger gitu. Ya udah saya pesen 20 deh. Oke, siap. What? Ayam kampung goreng tapi dimakan pakai kuah sop? Hah? Ini nggak salah nih. Foodies yang nonton kan jadi makin bertanya-tanya nih. Nah Foodies, ini dia nih kuahnya. Tipikal kuah yang bening tapi aromanya smells good. Merasuk banget sampai ke dalam. Tinggal dikasih bawang goreng, daun bawang, juga emping sebagai pelengkapnya Foodies. Cepet bener, udah terus kita apa lagi nih? Langsung bisa dimakan? Bisa. Oke, berarti saya pesen yang lainnya. Siap. Ini saya bawa ke depan. Siap. Siap ya? Oke. Terima kasih Pak Siti. Ya, selamat dinikmati. Selanjutnya langsung dibuat yang lainnya buat saya. Foodies. Oke. Waduh, kita langsung bawa yuk. Yuk. Yes, mumpung udah landing di tempat makan yang viral ini ya kan. Masa iya cuma pesan satu menu doang? Pelanggaran itu mah. Ya udah langsung spill aja deh ya yang jadi recommendednya. Catat nih Foodies. Ada nila tauco, resep warisan keluarga yang nggak kalah juara umum. Serta besti-besti lainnya kayak tumis lengkio, ada pecak cere, jengkeles jengkol, dan geng goreng-gorengan. Wih, kalau udah segambreng kayak begini banyaknya, langsung aja dong kita takis yuk. Ini ayam kampungnya segede gaban. Tuh ya, lihat. Kita ambil pahanya dulu Foodies. Gede bener ini Foodies. Oke, kita tambahin serundengnya. Masya Allah. Wah, kayaknya nggak cocok kalau makan pakai garpu sama sendok Foodies. PW banget gak sih tuh? Makan makanan rumahan duduknya lesehan di balik kayak rumah Betawi jadul gitu. Syahdu bener em. Tapi cobain dulu dong kuah sop yang jadi pasangan setia si ayam goreng kampung nih. Harum rempah-rempahnya banget sih Foodies. Seger, gurih, enak bener. Ini kita tuang aja dikit-dikit Foodies ya. Mantep bener. Ntar kita uyup ya Foodies ya. Juara. Biasanya kalau makan ayam kampung itu kan suka keras Foodies. Ini ayam kampungnya lembut banget, bisa dilihat ya nih. Dagingnya langsung lepas nih Foodies. Tuh. Cara masaknya yang pas sukses banget bikin tekstur ayam kampungnya jadi lembut sempurna. Tapi nggak cuma itu, bumbunya juga nggak kalah gong sih. Ngeresep banget hingga bagian terdalam. Makan ayam kampung goreng sama serundeng dan juga nasi panas sebenarnya sih udah top banget ya. Tapi masa iya nggak lanjut seruput kuah sopnya nih? Ada segernya, ada asemnya juga. Wah, enak banget. Saya baru pertama kali cobain ini. Ada ayam goreng kampung pakai kuah kayak begini. Nih Foodies wajib banget datang ke sini cobain Foodies ya. Eits, itu baru cara pertama. Bisa juga nih masukkan ayam kampung gorengnya ke kuah sopnya Foodies. Atau cocol-cocol manja kayak Septa gini nih. Next, kita geser ke primadona lainnya yang punya aroma paling khas nih. Ini dia Foodies nila tauco. Ini lihat ini. Masya Allah Foodies, ini udah empuk bener. Lihat ya.
Resep banget dan meriah banget ya. Cabai merah, cabai hijau, bawang-bawangan fix serami dan serempah ini sih udah paling the best kalau diuak-uak sama nasi panasnya. Aduh, ya nggak sih foodies? Saya juga baru cobain ikan nila pakai tauco. Kalau tauco itu udah pasti rasanya agak sedikit asem, tapi asemnya seger gitu foodies ya. Jadi cocok banget kalau lagi makan siang dan lagi lapar-laparnya nih foodies. Ditambah ada potongan cabai-cabainya nih foodies. Bukan cuma potongan. Cabainya juga banyak, jadi buat yang suka pedas wajib juga cobain ini foodies. Kalau dibilang berasa ya berasa banget juga. Nah itu yang bikin seger tadi, jadi rasa asem-asemnya campur pedas jadi satu tuh pas banget foodies. Lagi-lagi karena cara masak yang oke nih, bumbu tauconya tuh beneran resep banget ke bagian terdalam foodies. Foodies juga bisa banget loh experience dua tekstur yang berbeda. Kering crispy dari nila yang digoreng, serta ada sedikit basah karena siraman saus tauconya. Pokoknya foodies pecinta makanan beraroma kuat nih, nila tauco ini mah fix kamu banget deh foodies. Oke, dua menu jagoannya approve, tapi Septa juga ternyata kepicut nih sama lauk dan tumisan additional lainnya, pecek cere dan tumis lengkeo. Ini sih juga nyaris langka nih di tempat makan kebanyakan ya kan? 1:1000 kayaknya. Loh, bukannya disiram langsung, malah dicual-cual ke kuah pecaknya. Duh, Septa nih ya. Yaudah deh gimana? Coba pecek cerenya, cus. Pas, kenapa? Jadi caranya itu kan sebenarnya rasanya cuma asin sama karena digoreng kering jadi asin gitu aja. Dicampur sama si pecak ini, langsung ngeresep ke dalam cerenya foodies. Jadi kayak campur asin, asem, seger jadi satu foodies. Wah, mantep bener. Susul sama tumis lengkionya gas ngeng lah. Buat newbie kayak Septa sih, masuk gak sih tuh rasanya? Ish, kepo. Dia tuh kayak ada bau-bau bawang gitu foodies ya. Tapi enak juga ternyata. Ada pedes-pedes aroma gitu. Terus kayak crispy juga. Wah, masakan Betawi ternyata enak-enak foodies ya. Foodies, cus ya gas, geng langsung ke warung Balai Sop Ayam Kampung Parakan 19 yang lokasinya ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Usaha ekstra nih buat busukan dalam gang mah bakalan kebayar kok sama makanan lazis yang harganya murah meriah deh tuh foodies. Yap, aneka lauk dan tumisannya mulai dari 5.000 aja. Sementara menu jawaranya, sop ayam kampung dan nila tauco cukup 20 ribuan only. Cocok kan? Makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak recehan. Makan lagi foodies. Foodies, banyak yang antri tapi bukan sembako yang dicari. Katanya sih ada yang segar-segar manis plus rasanya super lazis. Ish, apaan sih? Lihat, di belakang kita ini udah ada banyak banget orang yang ngantri. Padahal Foodies ini baru 6 bulan buka. Terus ditambah es teler ini tuh di dalam perumahan PNI Abri. Tapi kalian bisa lihat ini tuh rame banget Foodies. Ini dia dampak dari viralnya di medsos. Lihat, jadi antri kayak gini. Garasi yang disulap jadi kedai ini emang gak ada sepinya Foodies. Orang tuh kayak gonta-ganti hilir mudik pengen nyobain es teler kekinian yang toppingnya wih wadidaw melimpah ruah. Wah, antriannya ngomong-ngomong masih panjang nih Foodies. Coba kita ulik dulu rahasianya aja yuk. Yes. Bu, maaf Bu, boleh nanya nggak Bu? Kira-kira Ibu nih udah ngantri udah berapa lama nih Bu? Udah setengah jam. Setengah jam Foodies? Masya Allah. Ngomong-ngomong Ibu nih dari mana Bu? Dari Cibubur. Cibubur ke Cijantung. Wah, Foodies itu jauh banget rela-relain buat beli es teler Tamtam. Ibu, kira-kira Ibu nih tahu es teler ini dari mana Bu sumbernya? Dari TikTok. Oh, tuh kan, bener kan Foodies? Demam FOMO kalau kata anak zaman now nih emang sekuat itu. Orang pada rela loh jauh-jauh mampir saking keponya Foodies. Nah pas banget nih udah ada gilirannya Nasar, yuk. Di sini tuh menu spesial itu ada apa sih Teh? Untuk menu spesialnya kita sekarang ada es teler monster Kak. Es teler monster? Iya, itu betul. tuh apa es teler monster tuh Teh Es kalau teler boleh tahu? monster itu jadi es teler kita pakai degan kelapa Kak. Oh, minumnya di degan kelapa Iya, bukan di betul. mangkok gitu bukan? Bukan. Oh. Nah itu yang spesial.
keren juga. Wah, jarang-jarang kan beli es teler wadahnya pakai kelapa utuh kayak begini. Unik plus ada bonus daging kelapanya juga, iya kan? Selain es teler monster, di sini juga ada belasan menu lainnya nih foodies. Katanya sih favorit kedua adalah es teler klepon. Wah, dari namanya aja udah bikin penasaran. Wajib dipesen dong. Aku kayaknya penasaran sama es teler klepon teh. Itu dia dari kleponnya langsung apa gimana sih teh? Nah, kita itu perpaduan antara karamel juga ini kita karamel spesial yang langsung dari Makassar. Oh, iya betul. Dicampur sama creamy pandan. Jadi kita sebutnya klepon. Jadi perpaduan antara karamel dan creamy pandan. Oke gitu teh. Ya, boleh. Aku tadi mau pesen yang es teler yang pakai degan kelapa sama es teler klepon ya teh. Oke. Semua es teler di sini langsung dibuat dadakan foodies, dan yang bikin otentik setiap menunya tuh ada flan creamy racikan sendiri. Nah, ini dia nih primadonanya udah datang. Ada es teler monster yang porsinya aduh, gede banget foodies. Satu porsi ini kita udah sekalian dikasihin sendok, sedotan, dan sendok kerok untuk kelapa. Marki Cop Nasar. Aku mau kasih tahu nih, ada apa aja sih isi dalamnya? Aku nggak tahu dalamnya ada apa, tapi yang pasti di luarnya itu ada alpukat. Seperti biasa, es teler itu identik dengan alpukat dan juga nangka. Tapi kita belum lihat nih nangkanya di mana. Tapi yang bikin aku penasaran ini kan es krim. Ya, es krim vanila. Ini tuh apa ya, bentar? Oh, foodies. Ternyata durian, foodies. Wow, banyak banget isiannya, nggak sabar pengen nyobain tuh. Di sini juga ada kacang, ada jelly-jellynya juga, dan disediain free air kelapanya juga, foodies. Ini judulnya anti rugi ya guys, bukan daging kelapanya aja, airnya juga dikasih terpisah. Isian es teler ya juga no play-play. Bayangin aja nih, ada flan creamy sebagai alasnya, terus ada sagu mutiara, jelly, nangka, biji selasih, jus alpukat, duren, kacang sangrai, dan es krim vanila. Paham kan foodies kenapa namanya monster? Ini aku pertama kali loh foodies nyobain es krim vanila dicampur alpukat plus kelapa. Oh, dan wow, dalamnya juga masih ada jelly-jelly hijaunya gitu, foodies. Bener enak banget sih, foodies. Ada daging durian, foodies. Ini daging duriannya gede banget, foodies, nggak pelit. Kita cobain ya. Duriannya itu dingin, manis. Dia tuh teksturnya bener-bener lembut, tapi itu di dalamnya tuh kayak berasa durian es krim lah. Es krim vanilanya yang manis, main banget sih sama jus alpukat, kelapa, dan juga duren. Apalagi nih durian yang dikasih itu ada dua macam, daging duren plus satu duren kupas. Ini sih kenikmatan yang tidak tara ya. Meski isiannya segambreng, foodies nggak perlu khawatir bakalan enek ataupun giung karena ada air kelapa yang bikin mulut kita langsung balik netral. Dan bisa lanjut nyemil lagi deh. Aduh, aziz. Wah, ini dia nih foodies nih. Tuh, ada nangkanya juga tuh, foodies. Enak banget. Jadi, semua campurannya itu pas. Enak, manis, tapi bukan manis yang bikin enak. Karena ada campuran buahnya juga, foodies. Ben. Kalian datang siang-siang sini, aus, pengen mesen, pasti dijamin aus kalian hilang cepet tuh. Dan ini juga, banyak banget dia ngasih toppingnya tuh nggak pelit, foodies. Bukan es teler ya foodies kalau nggak ada nangka, iya kan? Nangka yang dipakai ini tuh fresh banget loh, bukan frozen. Jadi sekali gigit tuh kayak lembut dan manisnya langsung piar bikin onar di mulut. Seluruh komposisi es teler monster ini dibuat seirama senada sama flan creamy-nya. Flan ini terbuat dari creamer, susu full cream, dan juga kental manis. Jadi kayak gurih manis yahut lah foodies. Harganya juga terjangkau banget foodies, mulai dari 15.000 saja. Dompet pasti auto yes nih. Kalau ini dia dari jus alpukat dan juga ada duriannya. Tapi di sini kleponnya dia pakai krim pandan dan juga ada nangkanya. Terus juga ada karamel, foodies, ada kacang,
Ada mutiaranya juga nih di bawah nih foodies tuh. Ada selasi. Ini banyak banget isiannya foodies. Ini krim pandannya mirip banget sama klepon. Apalagi pas dicampur sama karamelnya. Terus ada taburan kacangnya. Kegigit sama buah nangkai juga. Perpaduan yang sangat enak foodies. Klepon di sini emang nggak bulat, tapi soal rasa wah dijamin nikmat. Komposisi kleponnya dipisah-pisah nih foodies, tapi tenang aja sekali suapan berasa banget kok kleponnya. Perpaduan fla creamy pandan dengan karamelnya itu kayak ajaib bikin kita langsung berasa makan klepon versi cair dan dingin. Nggak kebayang? Ya udah cus, mampir ke sini dan cobain langsung ya. Ini benar-benar enak. Tapi kita pas minum ke tenggorokan, kita tuh udah bisa tahu ada apa aja tuh di dalam sini. Walaupun banyak, tapi aku bisa sebutin. Bener-bener karamelnya berasa, krim pandannya berasa, duriannya berasa, terus ada biji-biji mutiara sama selasinya berasa. Semuanya berasa foodies. Jadi pas masuk ke tenggorokan tuh, rasanya semuanya nyampur. Tapi bisa kita kenalin satu-satu ya foodies. Klepon bersanding dengan es telep, wih ternyata oke juga nih foodies. Nggak aneh, tapi yang ada malah bikin nagih. Pokoknya nih buat kami yang lagi ngidam yang segar-segar plus manis bin lazis, just melipir ke sini deh. Dijamin kamu pasti puas dan bahagia sama es telep yang melimpah ruah porsinya. Cobain foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wah, pecinta kuliner pada rela antri lama nih buat mie balap Medan yang lagi viral di Cengkareng. Siapa cepat yang dapat ini mah foodies secara harga receh tapi rasa oke punya. 13 ribuan aja udah dapat porsi sebar-barli ini. Foodies, salah satu yang lagi viral di Jakarta Barat. Ini dia nih, mie balap alay Medan. Wah, bener-bener ya, antriannya itu udah panjang banget kayak pasar. Kita langsung aja. Kira-kira selain mie balap ada apa lagi? Yuk, antri. Yang sabar ya Dan, mau makan enak pakai effort dikit ya nggak apa-apa lah. Dalam sehari, mie balap alay ini bisa menjual hingga 500 porsi loh foodies. Pilihan menunya ada dua macam, yakni mie balap dan bihun goreng. Dua-duanya jadi primadona loh foodies, jadi wajib cobain semuanya nih kalau kesini. Wah, berhubung kita pakai orang dalam nih foodies ya, jadi kita nggak usah antri di depan, kita langsung kepoin aja cara masaknya. Halo kok. Wah, kok ini berarti pengen masak yang mie balap Medan ya? Oke, ini cepat sigap ya, jadi saya nggak bisa ikut bantu, kita kepoin aja. Dinamakan mie balap karena masaknya harus cepet dan juga sekaligus dalam jumlah yang besar. Sat-sat langsung beres deh. Ditambah lagi dengan pelanggannya yang udah antri ini emang. Jadi nggak boleh lama-lama ya, kudu dilayanin segera. Berapa kilo kira-kira? 100-an porsi ya? Wow. Porsinya 400. Aduh, porsinya 500-an, kalau bahannya mungkin 100 kiloan ya. Mie-nya ini produksi sendiri loh ngomong-ngomong, jadi dipastikan andelita. Bumbunya juga super banyak seperti bawang merah, bawang putih, kemiri Shanghai, kaldu bubuk, dan daun bawang. Wow, ini dia foodies. Kok ini kita masukin semua? Oke, ini dia nih. Tuh, wadidaw, banyak banget. Tuh, kok saya boleh bantu ini nggak? Diaduk-aduk. Oke, tuh lihat ya. Tuh, ini benar-benar kudu harus cepat karena biar bumbunya itu merata dengan sempurna ya. Nggak cuma masaknya aja nih yang gercep, ludesnya juga sekejap aja foodies, balap-balapan gitu sama pelanggan lain. Just datangnya pagi-pagi ya kalau nggak mau kehabisan. Yang pengen coba ini alamatnya ada di Ruko Perumahan City Resort Cengkareng, Jakarta Barat. Wah, lihat tuh ya, sudah lengkap. Saya pesen langsung 4 varian. Yang pertama ini adalah mie balap yang original, kemudian ini yang pakai telur, dan ini ada kue tiaw dan bihun gorengnya foodies. Aduh, lihat tuh ya, nggak pernah berhenti dari saya sampai tadi. Oke, berhubung nggak boleh makan yang dingin-dingin, kita langsung aja gas kue.
Tuh, masih ngebul-ngebul, kita aduk dulu. Ini yang original ya. Tuh, bismillah. Ini tuh ya, tipe mie yang kenyal, kemudian rasanya cenderung ke sedikit manis gurih kalau menurut saya ya. Meskipun dia tuh basic rasanya itu manis, cuman kamu bisa request banyak cabenya Foodies. Tuh lihat cabai rawitnya ya, jadi benar-benar cabai rawitnya itu pure, belum dipotong, benar-benar satu cabai gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen pedas, tinggal minta request yang banyak. Ini dia. Ukuran mie-nya gede-gede ya Foodies, bikin puas. Nah, yang pengen kenyang tingkat dewa nih, cocok banget buat jajan di sini. Sekarang aja nih Foodies, kalau makan mie di sini harus segera disantap pas masih ngebul-ngebul ya, biar endulnya maksimal gitu. Kalau yang original ini cenderung ada kuah-kuahnya ya. Sekarang aku penasaran banget, pengen cobain yang versi keringnya. Dan yang kering ini cenderung telurnya itu dicampur ya Foodies ya. Jadi kalau yang original itu telurnya sebenarnya udah ada tadi di awal gitu ya. Nah kalau ini benar-benar dicampur dengan telur lagi, jadi full telur. Tuh lihat teksturnya. Wow, bener-bener ya bercampur dengan telur dan juga sayur-sayurannya. Ada toge, kemudian ada daun bawang juga, ada sawi. Nggak bisa nolak sih kalau disuguhin yang endulnya high level kayak begini ya Dan. Ini tuh serius ya Foodies, udah approve di kalangan warga Jakbar. Jadi jangan sampai nyesel nih kalau kamu belum cobain. Nah ini salah satu favorit saya, mengingatkan masa kecil ya Foodies ya. Ini bihun tuh bener-bener dimakan begini enak, dicampur sama nasi putih sebenarnya juga enak banget. Tuh, wow. Wah, pinter banget nih Koko masaknya. Jadi teksturnya itu nggak kelembutan, nggak kekerasan juga ya. Jadi pas banget, berasa di kondangan ya kalau makan bihun begini ya Foodies ya. Gaskan Sky, jangan sampai ketinggalan ya. Yang punya ini benar-benar asli Medan dan juga lama tinggal di Medan. Jadi dipastikan resepnya paten. Sekarang masih menempati tahta tertinggi sebagai mie balap murmer dengan kualitas rasa yang aduhai andal di Jakbar nih. Cus serbu ya Foodies, ini betul-betul menu makan receh yang lazis. Wajar dari tadi ya, nggak pernah berhenti yang beli. Karena harga murah bikin perut kita kenyang dan enak banget, serius, approve ya kan. Ya udahlah kalau misalnya mau kesini langsung datang aja ke Mie Balap Alay di Cengkareng, Jakarta Barat. Ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, lihat nih, ada kebakaran, ada asap. Nggak buat canda Foodies. Ini tuh pengasapan daging, katanya lagi menu viral di Blok M. Versi gerobak. Foodies, lihat nih di Blok M tuh ada yang keren loh. Yes, ini dia Kiking's Gulai Asap punya Kiki Master Chef. Tempatnya masih baru banget loh, belum ada sebulan tapi udah viral guys. Dan nggak pernah sepi pengunjung. Secara ya kan yang punya jago masak, udah pasti rasanya juga nggak main-main nih Foodies. Ini yang sapi, ini yang ayam. Oh, ada dua jenis daging. Ada dua jenis daging. Nah, kalau sapi itu diasepinnya 6 jam. Kalau ayam diasepinnya 3 jam. Lama ini, banget Foodies. Itu ini bisa bolak-balik ke Bandung tuh. Balik lagi ke sini udah jadi nih, udah mateng. Nah, ini yang sapi. Ini yang ayam ya. Ayam. Foodies, daging yang dipakai tuh bagian sengkel sapi karena ada lemak-lemak tipis yang bikin dagingnya lebih empuk dan berasa banget pas diasepin.
Kalau ayamnya tuh khusus file dada foodies, jadi pas kena asap dan masuk kuah, wih, jadi wena abis. Wah, ini dia foodies kuahnya nih. Kuning banget, pekat. Dari aromanya tuh kaya akan rempahnya foodies. Soal kuah nih ya guys, namanya aja gulai asap rempah. Jelas dong kuahnya tuh kayak akar rempah-rempah, seperti ada andaliman, kecombrang, sampai asam patikala yang khas banget dari Karo. Nikmatnya nendang banget foodies. Yang foodies yang bikin unik lagi nih, porsinya itu nggak kayak gultik yang mini-mini gitu loh ya. Di sini mah versi barbar, tiap porsi daging ditimbang harus 50 gram, mau pilih daging sapi ataupun ayam, porsinya sama-sama mantap. Udah deh perut udah melambai-lambai nih minta diisi. Sekali foodies, saatnya kita makan gulai asap yang rempahnya bikin nagih banget nih. Untuk rasa dari kuahnya ini, dia tuh nggak terlalu banyak santan, justru lebih kuat dari bumbu rempah-rempahnya. Kayak lebih banyak combrangnya, ada andaliman dan lain-lainnya. Nih. Untuk dagingnya, dia empuk dan lembut, dan bau asapnya itu emang kuat ya, masih ada rasa asapnya. Emang gulai asap tuh ya namanya kayak gini foodies, smoky gitu. Foodies, anyway busway, smoky gulai asap ini tuh nggak main-main loh. Semua tuh dibantu dari kayu bakar yang dipilih khusus, jadi nggak sembarangan. Salah satunya pakai kayu dari pohon buah-buahan seperti pohon rambutan yang paling sering dipakai. Tujuannya tuh biar aroma asapnya lebih harum dan bikin rasa daging jadi lebih nikmat. Ada sedikit sweet smoky gitu tuh foodies, iya. Rasa dari andalimannya tuh pedas. Ini bukan cabai foodies. Jadi kayak di lidah tuh kayak ada getir-getirnya gitu. Dan ini tuh ya foodies beda dari gultik-gultik yang lainnya. Ini perpaduan yang sangat pas ditambah dengan kecap dan juga sambal. Jadi yang doyan pedas bisa boleh tambah sambalnya. Dan buat yang nggak doyan pedas, sambalnya aku saranin dikit aja karena ini pedas banget. Jadi aku lebih banyakin kecapnya juga. Foodies dengan harga cuma 30.000 tapi porsi segudung kayak begini mah fix auto kalap ya kita. Makanan kayak begini mah udah banget bisa bikin perut yang tadinya keroncongan langsung full kenyang bahagia. Tapi tunggu dulu nih, masih ada satu menu andalan lagi, gulai daging ayam. Nah kalau yang ini pakai daging ayam file bagian dada foodies, jadi lebih padat tapi lembut. Dan tentunya proteinnya lebih tinggi juga nih guys. Teksturnya tuh lembut banget foodies, sekali gigit langsung hancur. Dan yang bikin enaknya itu ternyata rasa dari asapnya itu bener-bener di mulut itu berasa banget. Ini dia foodies. Karena ini daging dada, jadi banyak proteinnya dan lembut gitu foodies. I like it. Foodies tahu nggak kalau yang gulai ayam ini harganya cuma 20.000 aja loh. Bayangin 20.000 udah bisa makan gulai asap ayam seenak dan seunik ini. Wah, worth it parah sih. Untuk rasa bumbunya tuh sama aja foodies kayak daging sapi. Rasanya rempah-rempahnya kenceng, enak, nikmat. Dan di sini juga ada menu tambahannya, sate-satean. Jadi buat kalian yang suka sate, bermacam raganya nih. Ada sate kulit, telur, usus, daging. Yuhu, buat foodies yang udah pada mempengen langsung aja choose ke Blok M Square ya. Lokasinya di samping tikungannya tuh foodies. Tapi ini bukan gultik, meskipun sama-sama di tikungan sih. So, buruan meluncur ya guys. Buka dari jam 11:30 siang foodies sampai jam 9:30 malam. Siap-siap antri nih kalau datang kesiangan. Makanya cus, buruan ya. Makan terus ya.
Menu receh, tapi rasa nggak recehan.